ada hal seru nih. Fans Invincible lagi ribut sama fans Jujutsu Kaisen. Well, nggak ribut-ribut amat sih, tapi lagi mendebatkan tentang what's going on. Fans confused on why Invincible has worse animation than JJK with 10 times the budget. Jujutsu Kaisen Season 3 versus Invincible Season 4. Bisa kita lihat di gambar yang tadi bahwa menurut dia yang bikin, per episode JJK 4 itu budgetnya 150.000 US dollar. Sedangkan Invisible itu budgetnya per episode 2,5 juta US dollar. Tapi internet pada bilang, kok hasilnya masih lebih bagus JJK, tapi budgetnya lebih mahal. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Ini beneran emang budgetnya segitu? Dan kira-kira apa sih penyebabnya? Well, lagi-lagi gue akan coba berhipotesa. Jadi tuh gambar itu tersebar rame tuh di sosial media gue, dan gue sampai nyari di Twitter, ternyata juga ada yang debatin gitu. Fans are confused on why Invincible has worse animation than Jujutsu Kaisen with 10 times the animation budget. $150K animation versus $2.5 million animation. Nah, pada ribut dah tuh bilangin karena ini, karena itu, karena lain-lainnya. Pertama-tama banyak yang nggak terima Invincible itu jelek. Fans JJK juga marah belain, ya jelek lah, bagusan JJK lah, dan lain-lain. Yang menurut gue sebenarnya perdebatan ini selesai kalau ya fans Invisible coping sih. Karena gue sendiri udah nonton, dan menurut gue lebih suka Invincible secara cerita daripada JJK, serius. Tapi sayangnya mesti kita akui, nah ini yang bedain gue sama lu bro. Gue kalau fans, tapi kalau emang anime atau kartun favorit gue lagi kurang ya gue bilang kurang. Serius deh, gue lebih suka cerita Invincible, season 1 Invincible dibandingkan season 1 JJK. Tapi mesti kita akui, season 4 Invincible jauh lebih jelek di bawah JJK Culling Game. Lu pada bisa dengerin review gue yang lebih panjang tentang JJK dan Invincible. JJK yang thumbnailnya kayak gini, Invincible yang thumbnailnya kayak gini. Menurut gue aneh kalau masih didebatin, tapi menurut gue jelas-jelas JJK jauh lebih bagus. Walaupun baru setengah jalan, Invisible kok langsung bilang gak bagus dan lain-lain, bro. Setengah jalannya aja nggak ada yang wah. JJK setengah jalan, jangankan setengah jalan, episode satunya aja udah kayak wah banget. Well, ada lah dikit Invisible, tapi please lah, udahlah akui aja lah, jangan coping lah. JJK jelas lebih bagus saat ini. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah benar budgetnya segitu? Gue udah coba cek, gue udah coba cari tahu, tapi sayangnya menurut gue ini sumbernya nggak jelas. 150.000 per episode versus 2,5 juta per episode itu kayak duga-dugaan gitu loh. Gue bener-bener susah dapetin sumbernya, dan gue udah coba untuk cari tahu, tapi kayak ya lagi-lagi cuman desas-desus doang. Jadi kalau ini udah batal ya nggak seru. Ya ngapain dibahas? Orang beritanya nggak jelas, ya kan? Tapi ya kita coba berhipotesa, kita coba andai-andai. Oke lah, anggap ini datanya bener, kita sebut aja iya gitu. Jadi kita cuman mengandai-andai ya. Kalau misalnya iya, dan menurut gua kemungkinannya juga bisa iya bener, tapi angka eksaknya mungkin nggak segitu. Terus kenapa bisa seperti itu? Kenapa Jepang bisa lebih bagus daripada Amerika secara penganimasian? Tapi kenapa mahalan Amerika secara budget? Kalau kata orang-orang Twitter sih, well, Mappa got this hidden technique called not paying their staff. Because Invincible animator aren't chained to their desk working 24/7 without breaks, home time, or calling family. Ya itu isu kemarin-kemarin lah waktu JJK sebelumnya, dan kayaknya sekarang udah banyak statement dari para petingginya ya untuk memperbaiki situasi lingkungan pekerjaan di Mappa. Tapi kalau menurut gua, yang paling memungkinkan adalah pertama ya, perbedaan mata uang. Bukan cuma sekedar currency, tapi value terhadap currency tersebut. Udah jelas kalau lu tinggal di Amerika, gaji lu pasti gaji Amerika yang jelas-jelas secara value jauh di bawah Jepang aja inflasinya ditekan jangan sampai ada. Amerika inflasi terus. Makanya kalau lu tanya sama berbagai macam industri, terutama industri kreatif, mereka tuh langsung males kalau ngambil talent dari Amerika karena gajinya itu udah gila-gilaan, harganya nggak kuat. Kasarnya kalau lu dari negara berkembang gitu ya, lu ambil talent hire orang Amerikanya ngeliat tawaran gaji lu kayak, ih, ya nanti secara ekonomi lu tanya Ferry Irwandi gimana detailnya, tapi kalian paham lah maksud gua. Gaji orang Amerika jauh lebih besar dibandingkan gaji orang Jepang. Nah, gaji orang Jepang dibandingin sama orang Indonesia Tapi kalian ngerti kan? Jadi kayak udah otomatis bahwa total produksi budgetnya jauh lebih besar daripada JJK untuk Invisible. Selain itu, menurut gua yang paling kelihatan banget, yang paling jelas banget itu adalah voice actor. Gua nggak bilang voice actor di Jepang itu bukan orang-orang terkenal, bukan orang-orang yang punya value gimana-gimana. Mereka bahkan sampai ada fansnya, mereka ada signing sessionnya, mereka ada acara-acara sendiri. Tetap keren gitu, tetap seleb menurut gua voice actor di Jepang. Cuman voice actor Invisible itu susah men, gak kaleng-kaleng. Karakter utamanya Stephen Yeun yang ada di Walking Dead, bukan aktor kaleng-kaleng. Dan yang paling ultimate yang menurut gua adalah jelas J.K. Simmons, aktor Hollywood. Little trouble there.
Pick it up at 7. Not quite my tempo. 5, 6, and... Start counting. 5, 6, 7. In 4! Look at me. You're fired. Right, you're unfired. I need you. Come here. What do you know about high society? Photographer got hit in the head by a polo ball. You're all I got. Big party for an American hero. My son, the astronaut. Picture of Julia Roberts in a thong. We can certainly get a picture of this weirdo. Put an ad on the front page. Cash money for a picture of Spider-Man. He doesn't want to be famous? And I'll make him infamous. Yang kita tahu industri Hollywood tuh udah paling atas lah dalam ngomongin entertainment. Voice actornya bukan top tier lagi, tier tertinggi dalam dunia kreatif industri. Bahkan gue curiga mereka nih ambil side job gitu untuk voice actor, karena lu tahu mereka semua aslinya actor. Yang kiprahnya itu udah layar-layar lebar Hollywood yang ditonton seluruh dunia. Voice actor Jepang itu ya kalau nggak ditonton sama Jepang ya sama wibu. Ya jelas secara budget beda banget. Tanpa mendisrespect ya, tentu mereka punya keahlian dan apa ya keunikannya masing-masing. Ya, tapi sangat tidak mungkin di otak gue gitu ya, bayaran J.K. Simmons itu tidak jauh berbeda dengan bayaran Takahiro Sakurai. Walaupun dia terkenal ngisi Geto, Reigen, Giyu, siapa lagi ya, Griffith. Jadi ya lu paham lah kalau budgetnya beda. Ya tapi tentu saja kalian sebagai fans bisa ngamuk dong. Masa budget segede itu, yang kita curigai segede itu, masa ngasilin animasi yang kayak gitu? Dan sejujurnya kalau gue mau pikir lebih panjang lagi tadi ya, selama gue bikin konten ini, kayaknya nggak mungkin deh per episode DJK budgetnya segitu. I believe it's more than that. Tapi itu keyakinan gue doang. Gue nggak tahu kenyataannya karena datanya nggak bisa gue cari sampai sekarang. Iklan dulu boleh kali. Thank you buat semua yang udah support channel gue, terutama sama yang member alias yang klik tombol join di bawah atau tombol gabung. Yes, harganya cuma 10.000, tapi itu benar-benar bisa nge-support gue untuk terus bikin video-video kayak gini. Buat kalian yang udah join, gue ucapin terima kasih. Buat yang belum join, jangan lupa jadi member di sini. Namanya beda, punya avatar sendiri dan lebih kelihatan kalau komen. Dan kalau 50.000, kalian bisa nyaksiin beberapa video live streaming gue yang nggak gue tampilin ke publik. Thank you Singam Aristoteles, thank you Singam Leo. Yang belum bisa jadi member nggak apa-apa, tetap thanks buat semua supportnya, like, comment, subscribe dan lain-lain, atau sebarin video ini atau di klip juga boleh. Now back to the video. But ya, mungkin ini juga bisa jadi perspektif atau semacam apa ya, ajakan buat dunia untuk coba deh lihat Jepang nih dengan budget yang tidak se Hollywood, ternyata bisa bikin yang lebih bagus daripada Amerika. That's why mungkin juga banyak banget kartun-kartun Hollywood, kartun-kartun Amerika itu udah kurang bisa bersaing sama anime-anime Jepang. Mahal di voice actor dan kurang berasa hasilnya. Tapi lagi-lagi itu semua hanya hipotesa, kebenarannya kita nggak tahu. Tapi yang bisa gue pastikan adalah memang jelas, sebagai fans pun gue bilang Invincible Season 4 itu sangat kurang. Tapi JJK Season 3 Calling Game yang gue aja bukan fans, saya bilang jauh lebih bagus. Bisa nggak lu bikin statement kayak gitu kalau lu ngefans sesuatu? Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Koreksi, kritik, tambahan, opini di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama konten-konten overthinking anime kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe atau tombol like. Dan komentar hari ini datang dari konspirasi hilangnya Jojo episode 2 di Netflix dari Yuai Dai. Fans Jojo habis berantem sama Frere, mereka lanjut lagi berantem sama Netflix. Mau komentar kalian dibacakan? Komen di bawah. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah mending pamit undur diri. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.